pisang, anggur, duku, semangka, dan apel. Tentu kalian sudah tidak asing lagi kan dengan buah-buahan tersebut? Buah-buahan merupakan salah satu bagian kecil dari keanekaragaman flora. Di luar itu masih banyak lagi keanekaragaman yang lebih luas dan lebih beraneka ragam. Keanekaragaman makhluk hidup disebut sebagai keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Lalu, mengapa terjadi keanekaragaman hayati? Ada dua penyebab, yaitu keturunan atau gen dan lingkungan. Faktor bawaan disebabkan adanya gen yang akan memberikan sifat dasar atau sifat bawaan. Faktor bawaan sama tetapi lingkungannya berbeda mengakibatkan sifat yang tampak menjadi berbeda. Jadi terdapat interaksi antara faktor genetik dan lingkungan sehingga memunculkan keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati dibedakan atas 3, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman pada tingkat gen merupakan keanekaragaman yang paling rendah. Gen adalah faktor pembawa sifat yang terdapat di dalam kromosom. Gen adalah materi yang mengendalikan sifat atau karakter. Perbedaan gen tidak hanya terjadi antar jenis. Di dalam satu jenis pun dapat terjadi keanekaragaman gen. Dengan adanya keanekaragaman gen, sifat-sifat di dalam satu spesies bervariasi, yang dikenal dengan istilah varietas. Misalnya, pada buah mangga terdapat mangga gadung, mangga gedong gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, serta mangga madu. Sekilas penampilan antar varietas itu sama karena masih tergolong spesies yang sama. Akan tetapi setiap varietas memiliki gen yang berbeda sehingga memunculkan sifat-sifat yang khas dimiliki oleh tiap-tiap varietas. Keanekaragaman tingkat spesies terjadi karena adanya variasi dari spesies tersebut. Di dalam keseragaman terdapat juga keanekaragaman. Keanekaragaman ini tidak lain disebabkan oleh keanekaragaman gen yang mengontrol spesies. Misalnya, spesies Homo sapiens dan manusia mempunyai keseragaman ciri. Akan tetapi, manusia di dunia ini juga memiliki keanekaragaman. Misalnya, manusia Indonesia memiliki warna kulit sawo matang, rambut hitam, dan postur tubuh tidak terlalu tinggi, sedangkan manusia Amerika memiliki warna kulit putih, rambut pirang, dan postur tubuh tinggi. Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya interaksi komponen biotik dengan abiotik. Interaksi biotik terjadi antar makhluk hidup satu dengan yang lain membentuk komunitas. Sedangkan interaksi biotik-abiotik terjadi antar makhluk hidup dengan lingkungan fisik dan lingkungan kimiawi. Berikut beberapa contoh ekosistem. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Jenis tumbuh-tumbuhan di Indonesia diperkirakan berjumlah sebanyak 25.000 jenis atau lebih dari 10% dari flora dunia. Lumut dan ganggang diperkirakan jumlahnya 35.000 jenis. Tak kurang dari 40% dari jenis-jenis ini merupakan endemik berasal dari Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain. Sedangkan untuk hewan diperkirakan berjumlah 220.000 jenis terdiri atas kurang lebih 200.000 serangga, 4.000 jenis ikan, 2.000 jenis burung, serta 1.000 jenis amfibi dan reptilia. Indonesia terbagi menjadi dua zoogeografi yang dibatasi oleh garis Wallace. Garis Wallace membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental termasuk Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan dengan wilayah Australia, Sulawesi, Irian, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan beberapa satwa penting akibat kepunahan. Hewan-hewan seperti badak bercula 1, jalak Bali, serta terenggiling juga terancam punah. Kira-kira apa sih penyebab kepunahan keanekaragaman hayati? Penyebabnya antara lain perusakan habitat, penggunaan pestisida, pencemaran, perubahan tipe tumbuhan, penebangan, serta seleksi. Masalah lingkungan adalah masalah hakikat sifat manusia terhadap lingkungan hidupnya. Usaha pelestarian lingkungan di Indonesia hanya mungkin jika didukung oleh semua warga negara Indonesia. Perlu digalakan aktivitas yang bertujuan meningkatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati, di antaranya seperti penghijauan, pembuatan taman kota, pemuliaan, serta pembiakan in situ dan ex situ. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia melalui perlindungan alam umumnya dibedakan menjadi 3 macam,
Yang pertama adalah perlindungan alam ketat, di mana keadaan alam dibiarkan menurut kehendak alam tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, perlindungan alam terbimbing, di mana keadaan alam di suatu daerah tidak dilepaskan begitu saja, tetapi dibina oleh para ahli, misalnya Kebun Raya Bogor. Yang ketiga adalah Taman Nasional, biasanya meliputi daerah yang luas, tidak boleh ada bangunan tempat tinggal, dan biasanya berfungsi sebagai tempat rekreasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat dan semangat belajar!